Terik matahari Medan terasa seperti jarum-jarum api yang menusuk kulit, mengubah aspal jalan Sisingamangaraja menjadi cermin kabur yang memantulkan udara panas bergetar. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah udara telah disedot habis oleh paru-paru kota yang sesak. Keisha Siregar, seorang wanita berusia 26 tahun, sedikit menundukkan kepalanya, berusaha melindungi mata dari silau yang menyakitkan sambil terus memacu sepeda motor Honda Beat hitamnya. Kemeja putih lengan panjang yang dikenakannya mulai basah kuyup oleh keringat di punggung, sementara celana jeans selutut berwarna biru terasa lengket dan tidak nyaman. Meskipun sengatan panas membuat pandangannya sesekali berkunang-kunang, tatapan matanya lurus dan tajam ke depan. Ada sesuatu yang jauh lebih mendesak membakar di dalam dirinya daripada panasnya cuaca. Perjalanan menuju markas Polrestabes Medan telah ia rencanakan dengan hati yang berdebar kencang. Setiap detik yang berlalu di jalanan yang padat ini terasa seperti pertarungan antara keinginan untuk segera sampai dan kebutuhan untuk tetap tenang. Pikiran Keisha berputar liar, membayangkan kembali percakapan yang akan ia lakukan dengan Komisaris Besar Tirtayasa Harahap, sosok yang memegang kunci dari rahasia tergelap dalam hidupnya. Dada Keisha naik turun dengan cepat, bukan hanya karena terik yang menyiksa, tetapi juga karena beban batin yang begitu berat menekan jiwanya. Rahasia kehamilan 3 bulan yang ia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang, sebuah rahasia yang terikat erat dengan nama Tirtayasa. Di balik wajahnya yang tampak tegar, berkecamuk badai ketakutan, kemarahan, dan tekad yang saling berkelindan. Ia menggenggam setang motornya begitu erat, seolah-olah kekuatan dari genggaman itu bisa meredam badai yang mengamuk di dalam dirinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, jalanan yang semula tampak normal terasa janggal. 2 sosok tinggi besar muncul di depan, berdiri kokoh tepat di tengah jalur seolah menunggu mangsa. Bayangan mereka jatuh memanjang di atas aspal, menciptakan pagar hitam tak terlihat yang menghalangi jalannya. Keisha secara spontan mengurangi kecepatan motornya. Jantungnya melonjak, bukan lagi karena panas, melainkan karena firasat buruk yang tiba-tiba menusuk tajam ke ulu hatinya. Kedua pria itu mengenakan seragam polisi berwarna coklat, namun cara mereka berdiri, kaki terentang lebar, tangan bersilang di dada, tidak mencerminkan citra pengayom masyarakat, melainkan aura ancaman yang kentara. Motor Keisha berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Asap tipis dari knalpotnya membubung ke udara yang sudah pengap. Pandangannya bertemu dengan tatapan tajam kedua pria itu, tatapan yang seolah menilai, menantang, dan sudah menjatuhkan vonis. Keheningan sesaat terasa begitu menakutkan, seolah seluruh hiruk-pikuk kota Medan mendadak lenyap ditelan ketegangan. Di dalam hatinya, Keisha tahu ini bukan pertemuan kebetulan. Pertanyaannya hanya satu, apakah ini sekedar pemeriksaan rutin, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada panas siang yang menyesakkan? Samosir dan Pangaribuan berdiri tegak di bawah terik matahari, tubuh mereka yang kekar menjulang seperti tembok yang mustahil ditembus. Keduanya mengenakan seragam polisi coklat tanpa rompi, dengan kancing atas sengaja dibiarkan terbuka, seolah ingin memamerkan kesan liar dan tak tersentuh aturan. Wajah mereka keras dan garang, dengan tatapan tajam bak pemangsa yang baru saja mencium aroma ketakutan dari buruannya. Samosir, yang berpostur lebih besar dan perutnya sedikit membuncit, menatap Keisha dengan sorot mata yang menekan, seolah mencoba menelanjangi keberaniannya lapis demi lapis. Sementara itu, Pangaribuan berdiri setengah langkah di belakangnya, tangan kanannya mengepal di dekat sabuk pistolnya, posturnya menandakan kesiapan untuk melakukan apa saja. Udara siang yang panas seakan ikut menahan napas, membuat situasi semakin mencekam. Samosir melangkah maju, gerakannya lambat namun penuh tekanan. Tangannya terulur dengan dingin ketika meminta surat-surat kendaraan Keisha. Setiap detiknya terasa seperti permainan psikologis yang dirancang untuk meruntuhkan mental lawannya. Keisha menyerahkan dokumen lengkapnya dengan hati-hati,
berusaha keras menjaga ketenangan meskipun jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Ia yakin 100% tidak melakukan pelanggaran apapun. Namun, cara Samosir menyisir setiap lembar surat dengan alis berkerut menunjukkan niat yang berbeda. Ia tidak sedang memeriksa, ia sedang mencari-cari celah kesalahan. Panas terik yang memantul dari aspal kini bercampur dengan hawa ketegangan yang menyesakkan dada. Setelah meneliti cukup lama, Samosir mengangkat wajahnya. Senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Surat-suratmu memang lengkap, ucapnya dengan nada datar yang justru terasa mengancam. Tapi kau melaju terlalu kencang di jalan kota. Itu pelanggaran serius. Kata-kata itu jatuh seperti putusan sepihak, tanpa memberinya ruang sedikit pun untuk membela diri. Keisha tahu tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Jalan yang ia lewati tadi cukup sepi dan kecepatan motornya sangat wajar. Namun, menatap sorot mata Samosir yang keras dan dingin membuatnya sadar bahwa logika dan kebenaran tidak akan memenangkan situasi ini. Pangaribuan, yang sejak tadi diam dengan wajah menegang, tiba-tiba maju setengah langkah dan membentak dengan suara lantang. "Turun dari motor sekarang!" Suaranya memecah udara panas, bukan seperti perintah prosedural, tetapi bentakan kasar yang syarat dengan paksaan dan arogansi. Getaran suaranya membuat beberapa pengendara lain yang melintas melambat sejenak, menoleh dengan ekspresi was-was sebelum buru-buru mempercepat laju kendaraan mereka, tak ingin terlibat. Keisha menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak amarah dan rasa takut yang beradu di dalam dirinya, lalu mematikan mesin motornya. Di hadapannya, Samosir dan Pangaribuan berdiri seperti dua aktor yang siap memainkan adegan kekerasan yang sudah mereka rencanakan dengan matang. Siang yang terik kini telah berubah menjadi panggung ketidakadilan, dan Keisha sadar, ia berada tepat di pusat bahaya yang tak mungkin ia hindari. Begitu kaki Keisha menjejak aspal yang panasnya seolah membakar telapak sepatunya, Samosir bergerak cepat. Dengan tangannya yang besar dan kasar, ia menyambar kunci motor dari lubangnya, menggenggamnya erat seolah itu adalah barang jarahan berharga. Senyum tipis di bibirnya berubah menjadi tatapan dingin yang menusuk. "Kalau mau motormu kembali," ucapnya dengan suara rendah namun tegas, "bayar denda 1 juta rupiah sekarang juga." Kata-kata itu jatuh seperti palu godam di tengah siang yang terik, membuat dada Keisha berdegup semakin kencang. Tidak ada surat tilang, tidak ada bukti pelanggaran, hanya sebuah tuntutan sepihak yang kental dengan aroma pemerasan busuk. Keisha menegakkan tubuhnya. Meskipun jantungnya berdebar liar, sorot matanya menolak untuk tunduk. Dengan suara yang ia kendalikan agar tetap mantap, ia menjawab, "Tidak ada peraturan resmi yang memperbolehkan denda sebesar itu di tempat, Pak. Semua surat saya lengkap dan saya tidak melanggar batas kecepatan. Bapak tidak punya alasan untuk menahan kendaraan saya." Udara yang sudah panas kini serasa mendidih di antara mereka. Beberapa pengendara yang melintas melambat, menoleh dengan cepat, lalu segera pergi, seolah bisa merasakan aura bahaya yang tak terlihat. Pangaribuan, yang berdiri setengah langkah di belakang, mulai menegang. Rahangnya mengeras, dan otot-otot di lehernya tampak menonjol seperti jalinan kawat baja. Tatapan matanya menusuk, seolah menahan hasrat untuk meledak. Setiap tarikan napasnya terdengar berat, menandakan kemarahan yang siap meletup kapan saja. Dengan gerakan kecil, ia merapatkan posisinya, mendekat ke sisi Samosir. Suasana di jalan itu kian menyesakan, seakan udara berhenti bergerak dan hanya menyisakan dengungan panas dari mesin-mesin kendaraan yang terjebak di sekitar mereka. Pertarungan kata-kata yang singkat itu telah berubah menjadi adu keberanian. Keisha menolak keras untuk menyerahkan uang. Bahkan ketika Samosir mencondongkan tubuhnya mendekat, hingga jarak wajah mereka hanya sejengkal. "Jangan coba-coba melawan," desisnya, napasnya berbau tembakau. Tetapi Keisha tetap menatap lurus ke matanya tanpa gentar.
Di balik sorot matanya yang menyala, ia tahu ada rahasia besar yang harus ia jaga, dan ada harga diri yang tak bisa dibeli dengan uang sogokan. Ketegangan semakin memuncak, menciptakan sebuah lingkaran sunyi yang penuh dengan ancaman di tengah keramaian jalan. Seolah siang yang terik sedang bersiap menjadi saksi bisu dari awal sebuah kekerasan yang jauh lebih besar. Udara siang yang terpanggang terasa semakin menekan ketika Keisha akhirnya menyebut nama yang ia yakini sebagai kartu asnya. "Saya mau ke kantor polisi untuk bertemu Pak Tirtayasa Harahap," ucapannya meluncur tegas, sebuah nama yang seharusnya memberikan perlindungan. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Ucapannya seketika menciptakan keheningan aneh yang menelan seluruh suara jalanan. Pangaribuan, yang berdiri di samping Samosir, tampak terkejut. Alisnya terangkat dan napasnya seolah tertahan. Sorot matanya yang tadinya hanya berisi amarah kini mendadak berubah, seperti seseorang yang baru saja mendengar kata terlarang. Samosir pun sempat menoleh cepat ke arah rekannya, seolah menunggu sebuah aba-aba tak terlihat. Sementara itu, Keisha tetap berdiri tegak menatap keduanya, meskipun dadanya berdebar semakin kencang. Pangaribuan menyingkir beberapa langkah, punggungnya menegang seperti baja. Dengan gerakan cepat namun tampak sangat berhati-hati, ia mengeluarkan ponsel dari saku celana seragam coklatnya. Jemarinya menekan layar ponsel dengan tergesa, sebuah gerakan yang tampak penuh kerahasiaan. Wajahnya menunduk, mulutnya bergerak lirih, nyaris tak bersuara. Dari jarak Keisha berdiri, hanya samar-samar terdengar bisikan seperti kode yang ia sampaikan kepada seseorang di seberang sana. Suasana di sekitar mereka terasa semakin berat, seakan udara ikut mendengarkan percakapan rahasia itu. Tidak jelas apa yang dibicarakan, namun perubahan raut wajah Pangaribuan begitu nyata. Garis-garis keras di wajahnya berubah menjadi campuran antara cemas dan patuh, seperti seorang prajurit yang baru saja menerima perintah yang tak bisa dibantah. Sesekali matanya melirik ke arah Samosir, memberikan isyarat singkat yang penuh makna gelap. Samosir hanya mengangguk pelan, senyum miringnya menegaskan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang berlangsung di balik layar. Keisha merasakan bulu kuduknya meremang. Naluri perempuannya berteriak bahwa percakapan itu bukan sekadar laporan singkat kepada atasan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ketika Pangaribuan menutup telepon dan kembali mendekat, tatapannya sudah berubah total. Dingin, brutal, dan penuh niat jahat. Tanpa memberikan Keisha kesempatan untuk bicara, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Pak! Kepalanya terhuyung ke samping, bibirnya langsung terasa perih dan asin karena pecah. Dentuman telapak tangan yang mengenai kulitnya terdengar begitu jelas, memecah keheningan jalanan yang panas. Rasa perih yang menyengat merambat ke seluruh wajahnya. Namun, yang terasa lebih tajam adalah bara kemarahan yang langsung menyala di dalam dadanya. Keisha menatap balik dengan sorot mata yang menyala-nyala, sadar bahwa permainan yang sedang ia hadapi bukan lagi sekadar pemerasan jalanan. Ini adalah babak baru dari sebuah ancaman yang jauh lebih kelam. Tawa Samosir pecah, bunyinya seperti dentuman besi yang menghina, terdengar sangat kontras dengan udara siang yang seolah berhenti bergerak. Setelah mendengar bisikan singkat dari Pangaribuan, ia menatap Keisha dengan sorot mata penuh kemenangan, seakan seluruh kejadian ini hanyalah sebuah permainan yang sudah diatur sejak awal. Dengan langkah lebar, Samosir mendekati motor Beat hitam milik Keisha. Gerakannya tenang, namun dari setiap gerakannya terpancar kesengajaan yang mengerikan. Dari dalam tas kecil yang tergantung di pinggangnya, ia mengeluarkan sebuah botol air mineral bekas yang berisi bensin, mengguncangnya perlahan seolah menikmati detik-detik sebelum kehancuran dimulai. Tanpa banyak bicara, Samosir mulai menyiramkan cairan bensin itu ke seluruh tubuh motor. Bau menyengat langsung menusuk hidung, membuat udara di sekitarnya semakin pengap.
Sinar matahari yang terpantul dari tetesan bensin berkilauan seperti sinyal bahaya yang mematikan. Keisha, yang berdiri beberapa langkah jauhnya, merasakan tubuhnya kaku, napasnya tercekat di tenggorokan. Orang-orang di pinggir jalan yang sebelumnya hanya menonton kini mulai mundur perlahan, sebagian menutup mulut menahan teriakan ngeri. Ketika sebuah korek api dinyalakan, suara gesekan kecilnya terdengar bagaikan ledakan di tengah keheningan yang mencekam. Dalam sekejap, lidah api menyambar dengan cepat, menelan motor Keisha. Cat hitam yang mengilap meleleh seperti kulit yang terbakar. Ban meletus, mengeluarkan suara ledakan kecil yang mengejutkan, dan asap hitam tebal keabu-abuan menjulang ke udara, menambah suhu panas yang sudah menyiksa. Tidak, Aa! Keisha berteriak histeris. Bukan hanya karena kehilangan kendaraannya, tetapi karena kemarahan dan ketidakadilan yang membakar dadanya hingga sesak. Namun, sebelum ia sempat mendekat, sebuah tendangan keras dari Samosir mendarat telak di perutnya. Tubuhnya terhempas ke aspal yang panas. Rasa sakit yang tajam menjalar hingga ke tulang-tulangnya, membuat pandangannya berkunang-kunang dan napasnya terputus. Samosir menunduk, mendekati Keisha yang tergeletak tak berdaya. Suaranya rendah, namun tajam menusuk telinga. Jangan pernah cari Pak Tirtayasa lagi, atau kau akan lenyap. Ancaman itu terdengar seperti vonis kematian, disertai tatapan yang sanggup memaku ketakutan di hati siapapun yang menyaksikannya. Pangaribuan berdiri di belakangnya, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi sorot matanya menegaskan kesetiaan penuh pada kekerasan yang baru saja mereka lakukan. Di sekeliling mereka, asap tebal bercampur dengan teriakan panik warga menciptakan kabut teror yang menggantung di udara siang bolong. Jalanan yang semula hanya lalu lalang orang-orang yang sibuk dengan urusannya sendiri kini telah berubah menjadi panggung kejahatan brutal yang tak akan terlupakan, menandai awal dari sebuah konspirasi yang jauh lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan oleh Keisha. Suara sirene ambulans yang memekakkan telinga akhirnya memecah siang yang membara, ketika tubuh Keisha yang lemah diangkat ke dalam kendaraan oleh beberapa warga yang digerakkan oleh nurani. Aroma bensin yang masih menempel di kulitnya bercampur dengan bau anyir darah dan asap, membuat udara di dalam ruang gawat darurat terasa pengap. Dokter dan perawat bergerak cepat, memeriksa denyut nadi, membersihkan luka di wajahnya yang memar, serta menutup bekas tendangan di perutnya dengan perban tebal. Setiap sentuhan perawatan medis hanya menyingkap lapisan penderitaan yang harus ditanggung Keisha. Bukan sekadar luka fisik, tetapi juga luka batin yang jauh lebih kelam dan dalam. Di balik kelopak matanya yang perlahan terbuka, Keisha merasakan dunia berputar. Lampu putih yang menyilaukan di atap rumah sakit seakan memaksa matanya untuk tetap terjaga, namun tubuhnya terasa begitu berat. Napasnya pendek-pendek, dadanya masih nyeri akibat hantaman brutal kaki Samosir. Tapi yang paling menyiksa bukanlah rasa sakit itu. Di dalam rahimnya, janin berusia 3 bulan menjadi rahasia yang terus berdenyut, mengingatkannya pada malam-malam gelap yang melibatkan Komisaris Besar Tirtayasa Harahap, atasan yang pernah ia percaya, sebuah rahasia yang ia jaga mati-matian. Setiap detik menambah beban yang seakan menghimpit jiwanya. Ketika kesadarannya kembali penuh, sosok kakaknya, Tiara Siregar, sudah berdiri tegak di sisi ranjang. Baju kaus hijau polos yang melekat di tubuh Tiara tampak kontras dengan dinding putih rumah sakit, sementara celana loreng TNI yang dikenakannya menegaskan identitas militernya yang penuh disiplin. Wajah Tiara kaku, sorot matanya tajam seperti baja yang ditempa amarah. Setiap embusan napasnya terdengar berat, pertanda emosi yang sedang ditahannya agar tidak meledak. Ia menatap luka-luka di wajah dan tubuh Keisha dengan rahang yang terkatup rapat, seolah mencoba menahan gelombang kemarahan yang bisa menghancurkan siapapun yang menjadi penyebabnya. Suasana kamar itu dipenuhi ketegangan yang nyaris bisa disentuh. Tiara menunduk sedikit, jemarinya yang berotot mengepal di sisi ranjang. Siapa yang melakukan ini? Suaranya rendah namun menggema,
bagai sebuah komando di medan tempur. Keisha menelan ludah, hatinya berperang antara keinginan untuk jujur dan ketakutan akan konsekuensi yang lebih buruk. Ia menceritakan kekerasan yang menimpanya, penyergapan, tuduhan palsu, motor yang dibakar, dan tendangan brutal itu. Namun, lidahnya membeku ketika hendak menyebut rahasia yang paling gelap, kehamilan yang melibatkan Tirtayasa Harahap. Dalam tatapan kedua saudara itu, terjalin amarah, kesedihan, dan sebuah tekad yang akan menyalakan babak perlawanan berikutnya. Ruang rawat itu terbungkus keheningan yang terasa berat. Hanya diiringi bunyi detak jam dinding yang monoton dan mesin monitor yang sesekali berbunyi pelan. Lampu putih rumah sakit memantulkan cahaya dingin di wajah Keisha yang pucat, menegaskan sisa luka lebam di pipinya. Dengan napas yang masih pendek dan suara bergetar, Keisha mulai menguraikan kronologi kejadian. Ia menceritakan bagaimana dua polisi, yang ia kenali bernama Samosir dan Pangaribuan, menghentikan motornya, memeriksa surat-suratnya yang lengkap, lalu dengan seenaknya menuduhnya melaju kencang, hingga menahan kunci dan menuntut uang tebusan. Semua detail ia sebutkan dengan jelas, dari bentakan kasar hingga ancaman yang mengiringi setiap gerakan mereka. Namun, ketika ceritanya sampai pada alasan perjalanannya menuju kantor polisi, lidah Keisha seolah tertahan di tenggorokan. Kata-kata yang hendak keluar seolah membeku. Di balik matanya yang berair, bayangan Tirtayasa Harahap muncul. Wajahnya yang tenang namun penuh ancaman. Suaranya yang dingin ketika memperingatkannya agar rahasia kehamilan itu tidak pernah terungkap. Ketakutan yang selama ini menjerat pikirannya kembali menghantam seperti gelombang gelap. Setiap detik terasa panjang, dan meskipun bibirnya sempat terbuka, tidak ada kalimat yang bisa lolos. Keisha memilih untuk diam, menelan seluruh rahasia yang membakar dadanya. Tiara berdiri kaku di sisi ranjang, wajahnya tegas bagai ukiran baja. Baju kaos hijau polos yang melekat di tubuhnya terlihat kontras dengan sprei putih yang menutupi Keisha, seolah memisahkan dunia ketegasan dan dunia luka. Setiap kata yang keluar dari mulut adiknya ia simak dengan saksama. Rahang Tiara tampak semakin mengeras, ototnya menonjol, menunjukkan amarah yang terus memanas di balik ketenangan lahiriahnya. Tangan kirinya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sementara itu, tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Keisha, seakan mencoba menyalurkan kekuatan lewat pandangan itu. Di dalam hati Tiara, sumpah prajurit yang pernah ia ucapkan untuk melindungi tanah air dan keluarga kini mendesak kuat. Bara dendam membara, menyalakan tekad yang tak mungkin lagi padam. Ia tahu bahwa keadilan tidak akan datang dengan sendirinya. Keadilan harus diperjuangkan, bahkan jika harus merebutnya dengan paksa. Tanpa perlu mendengar keseluruhan cerita, Tiara sudah bisa merasakan kedalaman kejahatan yang menimpa adiknya. Keheningan Keisha justru menjadi sinyal yang lebih lantang, bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang baru saja terucap. Dan di sanalah, tekad Tiara untuk menuntut pertanggungjawaban mulai ditempa menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Langkah kaki Tiara bergema keras di lorong Polrestabes Medan. Setiap hentakan sepatunya di lantai keramik memantulkan amarah yang mendidih di dalam dirinya. Baju kaos hijau polos dan celana loreng TNI yang ia kenakan menegaskan wibawanya sebagai seorang prajurit, membuat beberapa polisi yang ia lewati menoleh dengan raut canggung dan was-was. Udara di dalam gedung itu terasa dingin dan syarat akan ketegangan, sangat berbeda dengan teriknya siang di luar. Seolah dinding-dinding berwarna coklat itu menyimpan begitu banyak rahasia yang tak ingin terungkap. Tiara tidak menunggu arahan. Ia langsung menuju ruang pelayanan, matanya yang tajam menelusuri setiap sudut, mencari dua wajah yang telah terpatri di kepalanya, Samosir dan Pangaribuan. Namun, hingga ke ruangan paling dalam, kedua oknum itu tak terlihat batang hidungnya. Meja-meja kerja tampak rapi namun hampa,
hanya menyisakan bisik-bisik lirih dari beberapa polisi yang saling bertukar pandang ketika Tiara lewat. Suara bisikan itu terdengar seperti sandi rahasia yang tak ingin didengar oleh orang luar. Tiara berhenti di tengah ruangan, napasnya teratur meskipun hatinya bergejolak. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang mengawasi dari balik pintu kaca dan celah jendela. Tatapan yang tidak sekadar penasaran, melainkan seperti sedang menakar seberapa jauh ia akan berani melangkah. Kantor polisi yang seharusnya menjadi benteng hukum terasa bagai sarang yang penuh dengan bayangan. Pintu sebuah ruangan di samping akhirnya terbuka pelan, menyingkap sosok Komisaris Besar Tirtayasa Harahap. Kepala polisi itu berperawakan gempal, dengan seragam coklat lengkap dan pangkat tinggi yang memantulkan cahaya lampu neon. Senyum simpati terpasang rapi di wajahnya, seolah tak ada badai yang sedang melanda. Dengan langkah tenang, ia mendekati Tiara dan mempersilakannya duduk di ruang kerjanya yang rapi. Tiara, tanpa menanggalkan tatapan tajamnya, menceritakan seluruh kejadian yang menimpa adiknya. Dari penyergapan, pemerasan, pemukulan, hingga motor yang dibakar habis. Tirtayasa mendengarkan dengan anggukan pelan, sesekali menghela napas panjang seolah ikut merasakan kemarahan itu. Ketika Tiara selesai bicara, Tirtayasa mengeluarkan janji manisnya. Tenang, Bu Tiara. Semua biaya rumah sakit akan saya tanggung. Saya akan pastikan pelaku ditindak tegas. Kalimat itu terdengar mulus, hampir menenangkan. Tetapi, naluri militer Tiara menolak untuk percaya. Ada sesuatu di balik tatapan mata Tirtayasa yang tidak selaras dengan kata-katanya. Sebuah getaran halus, seperti orang yang sedang mati-matian menutupi sesuatu. Aroma kebohongan yang samar tercium di udara ruangan itu membuat Tiara yakin bahwa yang dihadapinya bukan sekedar atasan polisi yang peduli, melainkan seseorang yang mungkin berdiri tepat di pusat permainan gelap yang jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan. Begitu Tiara melangkahkan kakinya keluar dari ruang kerja Tirtayasa, lorong kantor polisi yang semula hening mendadak terasa mencekam. Udara dingin ruangan seolah menahan napas, mempersiapkan panggung untuk sebuah kekerasan yang tak terduga. Tanpa peringatan, sebuah tendangan keras menghantam punggungnya dari belakang. Tubuhnya terhempas ke lantai marmer yang dingin, suara benturannya menggema di sepanjang koridor. Tiara meringis menahan sakit, tapi tatapannya langsung berbalik dengan tajam. Ia menangkap sosok Samosir yang berdiri dengan senyum sinis, sorot matanya penuh kepuasan atas serangan licik itu. Belum sempat Tiara bangkit, Pangaribuan melesat cepat dengan lengan sebesar balok kayu. Ia mencengkeram bahu Tiara dan menyeretnya dengan kasar keluar gedung. Suara gesekan sepatu Tiara yang melawan lantai memekakkan telinga, bercampur dengan teriakan kaget beberapa pegawai yang tak berani mendekat. Pintu depan kantor polisi terhempas keras, memuntahkan mereka ke pelataran yang disinari matahari siang. Di sana, puluhan warga yang kebetulan berada di sekitar kantor mendadak berhenti, menatap dengan campuran rasa ngeri dan tak percaya. Tempat yang seharusnya menjadi perlindungan hukum telah berubah menjadi panggung kekerasan yang dilakukan oleh aparatnya sendiri. Samosir langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi, menyalurkan amarah brutal yang sejak awal ia pendam. Tinju besarnya menghantam bahu dan lengan Tiara, membuat tubuhnya terhuyung. Pangaribuan tak kalah sadis. Tendangannya mengenai pinggang dan punggung, memaksa Tiara bertekuk lutut. Di antara deru napas yang tertahan, ancaman terdengar lantang dari mulut Samosir, "Ini peringatan. Jangan ikut campur atau kau akan bernasib sama seperti adikmu." Kalimat itu meluncur tajam, menelusup ke telinga setiap warga yang menyaksikan, menegaskan bahwa kekuasaan gelap tengah mempertontonkan kekuatannya di siang bolong. Namun, Tiara bukan perempuan biasa. Di balik tubuhnya yang terhuyung, napasnya mulai teratur seperti seorang prajurit yang sedang mengukur medan pertempuran. Rasa sakit di bahu dan punggungnya ia tekan jauh ke dasar hati.
Dengan tekad baja yang ditempa disiplin militer, ia menanamkan tumpuan kuat pada kakinya. Ia bangkit perlahan, meskipun darah menetes dari sudut bibirnya. Sorot matanya berubah menjadi bara dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Tanpa rasa gentar sedikit pun, Tiara menegakkan punggungnya, memandang lurus kedua oknum itu. Dalam keheningan yang tiba-tiba menelan terik siang, semua yang hadir dapat merasakan perubahan di udara. Tanda bahwa perlawanan keras akan segera meledak. Hanya sekejap setelah bangkit, Tiara melepaskan serangan balasan yang begitu cepat dan presisi. Gerakannya lincah seperti kilat, hasil latihan bertahun-tahun sebagai perwira TNI. Dengan sebuah ayunan tangan yang terukur, ia menghantam wajah Samosir tepat di rahang. Buk! Dentuman pukulannya terdengar keras, membuat tubuh besar Samosir terlempar ke belakang dan roboh menghantam lantai pelataran. Seragam coklatnya kini berdebu, sementara matanya terbelalak menahan rasa sakit dan keterkejutan. Serangan itu bukan hanya pukulan fisik, tetapi juga tamparan moral yang merobohkan kesombongan aparat korup di hadapan publik. Tanpa memberi waktu lawannya untuk bernapas, Tiara berbalik ke arah Pangaribuan yang hendak maju. Dengan langkah mantap, ia menubruk tubuh besar itu sambil mendorongnya sekuat tenaga ke arah pagar besi kantor polisi. Suara logam yang berderak dan patah menggema, memecahkan udara siang yang panas. Pangaribuan terhuyung keras, punggungnya menghantam besi hingga pagar itu nyaris runtuh. Lengkingan nyeri terdengar darinya, tetapi Tiara tidak menurunkan sorot matanya sedikit pun. Seluruh gerakan dilakukannya tanpa ragu, menunjukkan ketepatan seorang prajurit yang terbiasa menghadapi ancaman nyata di medan tempur. Dengan dada naik turun menahan amarah, Tiara berdiri tegak di tengah pelataran. Suaranya menggelegar bagaikan komando di medan perang, menembus kerumunan warga yang menatap kaku. "Kami korban! Jangan biarkan kekuasaan zalim menang," teriaknya lantang. Kata-kata itu memecah keheningan yang menahan napas, menggema hingga ke balik dinding kantor polisi yang selama ini menjadi benteng ketakutan. Warga yang semula hanya menyaksikan dalam diam kini mulai bergeser. Sebagian mengangkat ponsel, mulai merekam kejadian. Sebagian lagi saling pandang dengan mata yang menyala, merasakan semangat perlawanan yang merayap ke dalam dada mereka. Dentum hati dan jeritan massa yang semakin ramai berpadu dengan suara besi pagar yang masih bergetar, menciptakan irama perlawanan yang tak terbendung. Tiara berdiri di pusat lingkaran itu, sosoknya menjadi simbol keberanian rakyat yang menolak untuk tunduk pada kekuasaan yang bobrok. Kerumunan yang tadinya gaduh perlahan terdiam, menyisakan gumaman lirih di antara napas yang masih terengah-engah. Di tengah pelataran kantor polisi yang berantakan, seorang wanita tua, seorang ompung boru dengan sorot mata bijak, melangkah mendekati Tiara. Pakaiannya yang sederhana tampak kontras dengan wibawa yang terpancar dari wajahnya yang penuh pengalaman. Dengan gerakan hati-hati, ia menepuk lengan Tiara dan menundukkan wajahnya, seolah khawatir ada telinga lain yang mendengar. Bisikan berat keluar dari bibirnya, ini bukan sekadar ulah dua oknum, boru. Ada aliran uang besar dan dokumen rahasia yang melibatkan para petinggi polisi dan politisi di kota ini. Kalimat itu meluncur seperti anak panah, menembus dinding amarah Tiara dan membuka sebuah ruang baru yang jauh lebih gelap. Tiara menoleh cepat, menatap wajah sang ompung boru yang keriput namun tegak. Sorot mata prajuritnya langsung membaca ketulusan sekaligus kegelisahan yang dalam di mata wanita tua itu. Di balik riuh yang mulai reda, kata-kata itu terdengar seperti pintu rahasia yang mendadak terbuka. Tiara merasakan hawa yang berbeda. Bukan lagi hanya amarah atas pemukulan adiknya, tetapi juga getaran bahaya yang jauh lebih luas. Naluri militernya segera bekerja, merangkai kepingan-kepingan informasi. Samosir dan Pangaribuan hanyalah pelaksana lapangan, bidak catur yang bisa dikorbankan, sedangkan kekuatan sesungguhnya bersembunyi jauh di balik struktur resmi yang seharusnya menegakkan keadilan.
Detik-detik berikutnya seakan berjalan lambat. Ingatan tentang tatapan Tirtayasa Harahap yang tenang namun penuh lapisan misteri kembali melintas di benaknya. Janji manisnya untuk menanggung biaya rumah sakit kini terdengar seperti sebuah taktik pengalihan yang licik. Bayangan tentang aliran dana gelap, manipulasi dokumen, dan persekongkolan politik mulai membentuk sebuah pola yang menakutkan di dalam kepalanya. Tiara melihat sekeliling. Wajah para polisi lain yang tadi hanya diam, bisik-bisik yang tak pernah berhenti, bahkan cara mereka memandang seolah menyimpan sumpah bisu. Semuanya menyiratkan satu hal, kantor ini bukan benteng hukum, melainkan sarang konspirasi. Dalam diam yang kini menekan, Tiara merasakan tekadnya berlipat ganda. Kasus Keisha ternyata hanyalah puncak dari sebuah gunung es, dan kekerasan Samosir serta Pangaribuan hanyalah serpihan dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Suara ompung boru itu terus terngiang, menuntut keberanian yang lebih dari sekadar membalas dendam. Tiara memahami bahwa langkah selanjutnya bukan lagi sekadar menuntut keadilan untuk adiknya, melainkan mengungkap sebuah jaringan bayangan yang mengakar hingga ke pusat kekuasaan. Di bawah langit siang yang masih membara, sumpah militernya dalam dirinya bertransformasi menjadi sebuah misi yang lebih dalam, melawan sistem gelap yang menggerogoti negara dari dalam. Malam itu, setelah kerumunan bubar perlahan, Tiara bergerak dengan tenang namun penuh siaga. Beberapa warga yang sebelumnya hanya menonton kini mendekatinya secara diam-diam, menyelipkan potongan-potongan informasi bagaikan kepingan teka-teki. Dari bisikan yang nyaris tak terdengar, muncul gambaran aliran dana gelap yang begitu rapi. Uang dalam jumlah miliaran rupiah mengalir melalui rekening-rekening fiktif dan proyek-proyek pembangunan yang tak pernah ada di lapangan, jalan desa yang tak pernah dibangun, gedung sekolah yang hanya ada di atas kertas. Semua bukti awal mengarah pada pola yang begitu terencana, bukan sekadar kejahatan spontan. Nama Komisaris Besar Tirtayasa Harahap berkali-kali terucap dalam percakapan lirih itu. Ia disebut sebagai pengendali bayangan yang menekan tombol dari balik meja kekuasaannya, memastikan setiap uang kotor bergerak tanpa meninggalkan jejak. Warga yang berani berbicara menggambarkan bagaimana Samosir dan Pangaribuan hanyalah pion lapangan, pelaksana kasar yang digaji untuk menakut-nakuti dan menutup mulut siapapun yang berani mendekati rahasia inti. Bagi Tiara, potongan-potongan informasi itu seperti memaku satu kesimpulan penting, pertemuannya dengan Tirtayasa bukanlah sebuah kebetulan, melainkan gerbang yang menuntunnya pada pusat pusaran kejahatan. Semakin dalam ia mendengar, Tiara menemukan sebuah kode sandi misterius, Operasi Toba Gelap. Warga yang menyebut istilah itu berbisik dengan ketakutan, seolah hanya dengan menyebut namanya saja bisa mendatangkan bahaya. Sandi itu dikaitkan dengan pemilihan umum yang akan datang, sebuah rencana besar untuk mengendalikan opini publik melalui teror dan informasi palsu. Ada desas-desus bahwa dana gelap tersebut dipakai untuk membiayai pasukan bayangan, menyebar hoaks, dan menekan lawan-lawan politik. Semua detail yang terurai menegaskan bahwa jaringan ini bukan sekadar mafia kecil, tetapi sebuah mesin raksasa yang memadukan kejahatan keuangan, kekerasan, dan politik dalam satu kesatuan yang nyaris tak tersentuh. Tiara mendengarkan setiap kata dengan rahang terkatup rapat, matanya tajam seperti baja. Naluri militernya bekerja cepat, merangkai fakta menjadi sebuah peta ancaman yang jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan ketika meninggalkan rumah sakit. Kini jelas baginya, kejahatan yang menimpa Keisha bukan sekadar insiden personal, tetapi bagian dari skema kekuasaan yang menunggangi ketakutan rakyat. Di bawah langit malam yang mulai pekat, ia merasakan tekadnya mengeras menjadi sebuah misi. Pertarungan berikutnya bukan lagi soal pembalasan untuk adiknya, melainkan membongkar jaringan elit yang mengatur negara dari balik tirai gelap. Malam itu, rumah sakit yang tadinya ramai mulai sunyi. Lampu-lampu lorong memantulkan cahaya pucat, meninggalkan bayangan-bayangan panjang di lantai. Di ruang tunggu yang sepi, Tiara duduk dengan wajah keras, menatap lembaran catatan kecil berisi nama-nama, waktu,
dan potongan informasi yang ia dapatkan dari warga. Jemarinya yang terlatih mengetuk-ngetuk meja pelan, menyusun strategi selayaknya di medan operasi militer. Namun di tengah konsentrasinya, bulu kuduknya mendadak berdiri. Naluri prajuritnya berteriak, ada sesuatu yang bergerak di luar batas pandangannya. Ia berdiri dan melirik ke arah jendela. Dari balik tirai tipis, tampak siluet orang-orang tak dikenal mondar-mandir di depan halaman rumah sakit. Gerakan mereka tidak seperti pengunjung biasa, terlalu teratur, terlalu waspada, seolah sengaja menandai keberadaan mereka. Sesekali, kilatan cahaya logam terlihat di pinggang salah satu sosok itu, membuat dada Tiara mengeras. Ia tahu benar bahasa tubuh aparat atau orang bayaran. Ini bukan penguntit amatir, melainkan pengawas yang terlatih. Bayangan-bayangan itu mengintai seperti serigala lapar yang menunggu aba-aba untuk menerkam. Ketika Tiara kembali duduk, ponselnya bergetar lirih. Layar menyala, menampilkan sebuah pesan singkat tanpa nama pengirim. Berhenti atau keluargamu akan hilang. Kata-kata itu sederhana, namun hantamannya begitu berat, bagaikan peluru yang ditembakkan tepat ke dadanya. Tiara menggenggam ponselnya erat-erat, matanya menyipit menahan gejolak. Ia sadar, ancaman itu bukan sekadar peringatan kosong. Mereka tahu siapa dirinya, mereka tahu tentang keluarganya, dan mereka berani menekan tombol teror kapan saja. Rantai kekuasaan yang dihadapinya ternyata jauh lebih dalam, melibatkan sebuah sistem yang mampu menembus ranah pribadi tanpa batas. Alih-alih gentar, ancaman itu justru mempertebal keyakinan Tiara. Ia menatap lurus ke arah pintu kamar rawat Keisha, merasakan beban tanggung jawab yang semakin besar. Ini bukan lagi soal kriminal lokal, bukan lagi sekadar dua oknum brutal di jalanan. Apa yang menimpa adiknya hanyalah bagian kecil dari sebuah rencana besar, sebuah jaringan rahasia yang merentang hingga ke pusat kekuasaan. Dengan napas berat namun teratur, Tiara meneguhkan hatinya. Ia tahu jalan di depannya penuh bahaya, tapi mundur bukanlah pilihan. Setiap langkah kini adalah perang terbuka melawan bayangan yang tak terlihat. Perang yang bisa menentukan nasib keluarganya, bahkan mungkin nasib bangsa. Malam menjelang larut ketika Tiara meninggalkan rumah sakit dengan langkah senyap. Kota Medan yang biasanya riuh kini seperti menahan napas. Lampu-lampu jalan yang redup seakan sengaja menyembunyikan pergerakannya. Sebuah gudang tua di dekat Pelabuhan Belawan menjadi titik temu yang telah diatur oleh Kolonel Purnawirawan Marpawung, seorang perwira intelijen TNI senior yang pernah menjadi mentornya semasa pendidikan militer. Bangunan itu berdiri suram di antara pepohonan liar, dindingnya berkarat dimakan usia dan udara laut, dan pintunya mengeluarkan bunyi berderit pelan saat dibuka. Di dalamnya, hanya ada cahaya dari satu lampu kecil yang menggantung rendah, menebarkan bayangan-bayangan panjang yang menari di lantai beton yang retak. Sosok sang mentor muncul dari kegelapan. Ia mengenakan jaket kulit hitam yang lusuh dan topi lapangan. Tatapannya tajam namun hangat, seperti seorang guru yang memahami beratnya misi yang diemban muridnya. Tanpa banyak basa-basi, ia menyerahkan sebuah map tebal berisi dokumen rahasia. Semua bukti awal ada di sini, Tiara, ucapnya lirih namun tegas. Di dalam map itu, terdapat laporan keuangan, foto-foto satelit, dan transkrip rekaman komunikasi yang menunjukkan keterlibatan Komisaris Besar Tirtayasa Harahap dalam jaringan penyelundupan senjata lintas negara. Jalur penyelundupan itu ternyata dibiayai dari manipulasi anggaran negara, menyamarkan aliran uang miliaran rupiah melalui proyek-proyek fiktif. Lembar demi lembar yang dibuka Tiara menyingkap fakta yang membuat napasnya tercekat. Nama-nama jenderal dan politisi papan atas tertera dengan jelas, mengaitkan mereka dalam sebuah rantai konspirasi yang sangat rapi. Ada kode sandi operasi, catatan transaksi, hingga rencana pemetaan kekuatan menjelang pemilu. Semakin jauh ia membaca,
semakin jelas bahwa Samosir dan Pangaribuan hanyalah pion kasar yang tak berarti di hadapan kekuatan sebesar ini. Bahkan sosok Tirtayasa sendiri tampak seperti seorang perantara dari kekuasaan yang lebih gelap, bagian dari sebuah pusat kendali yang jauh melampaui markas kepolisian kota. Tiara menutup map itu dengan jemari yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena menyadari besarnya medan pertempuran yang kini ia masuki. Perjuangan menuntut keadilan untuk Keisha ternyata terhubung dengan skandal kenegaraan yang mampu mengguncang fondasi kekuasaan. Ia memandang sang mentor dengan tatapan yang semakin kokoh, menyadari bahwa langkahnya berikutnya bukan hanya membongkar kasus keluarga, tetapi juga membuka pintu menuju skandal politik dan militer berskala nasional. Di bawah cahaya lampu yang temaram, Tiara meneguhkan sumpahnya. Tak ada jalan untuk kembali, meskipun negara sendiri bisa terguncang oleh kebenaran yang akan ia ungkap. Udara di gudang tua itu mendadak menegang ketika lampu satu-satunya padam tanpa peringatan. Dalam sekejap, ruangan itu tenggelam dalam kegelapan total, hanya menyisakan suara detak jantung Tiara yang berpacu dengan cepat. Aroma debu dan karat terasa lebih pekat, sementara setiap bunyi kecil di luar terdengar berlipat ganda. Hanya ada suara langkah kaki yang mendekat. Pelan, teratur, dan penuh perhitungan, memecah kesunyian yang mencekam. Tiara merapatkan posisinya, naluri prajuritnya siaga penuh. Jari-jarinya sudah terarah ke saku jaketnya, siap menghadapi ancaman yang tidak terlihat. Di tengah gelap pekat itu, sebuah suara berat berbisik, begitu dekat seolah berbicara langsung di telinganya. Kau melawan bayangan yang lebih tua dari negara ini. Tirtayasa hanya umpan. Ikuti kami bila ingin tahu musuh yang sebenarnya. Kata-kata itu merayap masuk ke setiap pori-pori ruang yang dingin dan menghunjam langsung ke dalam benaknya. Tiara menahan napas, merasakan hawa kekuatan yang tak bisa ia definisikan. Ini bukan hanya ancaman, tetapi kekuatan yang melampaui struktur militer atau kepolisian yang selama ini ia kenal. Semua latihan tempur yang pernah ia jalani seolah tak ada artinya di hadapan sosok yang bisa muncul dan menghilang tanpa suara. Tiba-tiba, lampu darurat menyala dengan kilatan merah yang redup. Tiara mendongak cepat, matanya menyapu setiap sudut gudang. Namun, sosok yang berbicara sudah lenyap seperti bayangan yang tak pernah ada. Yang lebih mengejutkan lagi, dokumen rahasia yang baru saja ia pegang pun hilang dari genggamannya. Hanya map kosong yang tertinggal di atas meja kayu yang berdebu. Seakan semua bukti yang sempat ia dapatkan hanyalah ilusi yang sengaja disusun untuk menguji langkahnya. Keheningan yang menyelimuti gudang kini berubah menjadi dinding tak kasat mata, menekan dari segala arah, membuat udara seolah lebih berat untuk dihirup. Tiara berdiri terpaku, napasnya memburu. Pikirannya berpacu, mencoba mengingat setiap detik kejadian. Namun, tak ada satupun petunjuk yang bisa ia pegang. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan musuh yang dihadapinya jauh melampaui Tirtayasa, Samosir, maupun Pangaribuan. Ini bukan lagi sekedar pertarungan melawan oknum korup atau jaringan dana gelap, melainkan melawan bayangan kekuasaan yang lebih tua dari negara itu sendiri. Dengan rahang yang mengeras, Tiara menatap kegelapan yang kembali hening. Ia tahu, langkah berikutnya akan menuntunnya ke sebuah medan perang yang tak hanya mempertaruhkan nyawa,